Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas kami mata kuliah sistem operasi dengan judul struktur sistem komputer yang disusun oleh Muhammad Ridwan dengan NIM 311810053, dan yang terakhir saya sendiri Bergas Insan Pambudi dengan NIM 311810054, Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Teknik Informatika, tahun ajaran 2020-2021. Apa itu sistem komputer? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software, serta sebagai jurikdimon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Struktur sistem komputer. Berikut gambaran dari struktur sistem komputer. Sistem komputer itu sendiri memiliki struktur-struktur yang didefinisikan sebagai cara-cara yang digunakan agar setiap komponen dalam komputer saling terkait dan bekerja sama dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Tidak ada ketentuan khusus tentang bagaimana struktur sistem dalam komputer. Di sini ada input device, I/O port, output device, data bus, control bus, CPU, address bus, dan memori. Struktur dalam komputer. Secara umum, struktur dalam komputer dibagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama, piranti masukan atau input device. Yang kedua, piranti keluaran atau output device. Yang ketiga, I/O ports. Yang keempat, CPU. Dan yang terakhir, memori. Untuk lebih jelasnya, simak uraian dari masing-masing komponen berikut. Piranti masukan atau biasa disebut input device. Input device termasuk ke dalam perangkat keras komputer yang menangani aktivitas penerimaan input yang berasal dari luar sistem. Fungsi dari input device ini adalah memasukkan data atau perintah yang diberikan oleh pengguna ke dalam sistem. Contoh perangkat yang menjadi bagian input device seperti keyboard, mouse, joystick, scanner, touchpad, dan masih banyak lagi. Piranti keluaran atau biasa disebut output device. Output device merupakan perangkat keras yang menangani aktivitas keluaran. Fungsi dari output device adalah untuk menampilkan hasil dari pengolahan data, baik itu berupa soft copy, hard copy, ataupun suara. Contoh perangkat keras komputer yang termasuk dalam output device adalah monitor, printer, speaker, projector, dan sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Bergas. Input-output port dikatakan sebagai konektor yang berada dalam pengawasan prosesor untuk menangani aktivitas input dan output. Atau dengan kata lain, port ini digunakan untuk menghubungkan setiap perangkat yang berasal dari luar komputer, seperti printer, scanner, mouse, ataupun USB. Biasanya, port ini terletak berada pada bagian belakang CPU pada komputer dan bagian dalam motherboard. Sedangkan pada laptop, port terletak di samping kanan dan kiri.
Kemudian ada CPU, merupakan perangkat keras komputer yang disebut sebagai otak dari sistem komputer. Sebab cepat atau lambatnya kinerja dari suatu komputer ditentukan oleh teknologi dan kualitas dari CPU yang digunakan. Terdapat 3 macam komponen dalam CPU, yaitu unit control, register, dan ALU. Unit control merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur jalannya program. Register berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data yang sedang diolah untuk lanjut pengolahan berikutnya. Sedangkan ALU yang memiliki tugas untuk menjalankan operasi aritmatika dan logika berdasarkan instruksi yang diberikan. Kemudian ada memori. Memori mengacu pada perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dalam sistem komputer. Terdapat 2 jenis sifat memori yang digunakan. Ada volatil, adalah penyimpanan sementara di mana data akan hilang ketika komputer dimatikan. Dan yang non volatil adalah penyimpanan permanen yang akan penyimpan data walaupun komputer tidak dinyalakan. Selanjutnya ada control bus, address bus atau saluran alamat, data bus atau saluran data. Control bus merupakan bagian sistem komputer yang berfungsi untuk mengontrol penggunaan akses ke data bus dan address bus. Address bus berkaitan dengan sumber atau alamat tujuan pada bus data. Selain itu, address bus ini digunakan untuk memilih lokasi memori atau port untuk dijalankan operasi tulis dan baca. Data bus merupakan bagian dari sistem komputer yang menjadi jalur perpindahan antara data yang terdapat dalam modul sistem komputer. Data tersebut akan dipindahkan dari piranti masukan ke CPU, CPU ke memori, atau dari memori ke piranti keluaran. Lebar bus menentukan besar data yang dapat ditransfer sekali waktu. Kemudian ini adalah skema alur sistem bus pada CPU. Terdapat 3 jalur yang menjadi tempat mengalirnya proses. Pertama, bus data yang berfungsi mengalirkan data dari atau ke mikroprosesor. Kedua, bus alamat atau address yang berfungsi mengalamati suatu proses dari atau ke memori atau input output. Ketiga, bus control yang berfungsi mengatur proses instruksi yang terjadi dari atau ke mikroprosesor. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.